Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube PTK1 UPN Veteran Jawa Timur. Untuk di video yang pertama kali ini, kita akan menjelaskan tentang alat-alat yang akan digunakan pada destilasi maupun ekstraksi. Yang pertama, di sini ada statik dan juga ada klep. Statik dan klep ini digunakan untuk menyangga kondensor yang akan digunakan nantinya saat destilasi. Kemudian praktikum destilasi dan ekstraksi kita akan menggunakan pelarut, yaitu enheksana yang akan kita masukkan di labu alat bulat. Kemudian kita juga akan menggunakan vaselin dan juga pastisir. Fungsi dari vaselin sendiri adalah untuk melapisi rongga-rongga dari adaptor sehingga tidak terjadi vakum. Kemudian untuk pastisir sendiri itu untuk menutup rongga-rongga yang sekiranya akan menyebabkan uap keluar dari proses destilasi tersebut. Kemudian di sini juga ada alu dan mortar yang akan digunakan untuk menumbuk bahan yang akan dilakukan ekstraksi agar mendapatkan permukaan yang lebih luas sehingga proses ekstraksi akan terjadi dengan lebih baik. Yang kedua, untuk prosesnya akan dibutuhkan pompa air yang digunakan sebagai sirkulasi air untuk kondensor. Lalu terdapat juga benang wol bagi pengikatan nanti, dan juga ada namanya kertas saring yang digunakan untuk mengikatkan sampelnya. Baik, selanjutnya di sini ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak pelarut yang akan kita gunakan ataupun mengukur seberapa banyak hasil dari destilasi yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini digunakan sebagai tempat atau wadah dari cairan yang kita dapatkan dari hasil destilasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada labu destilasi. Labu destilasi ini berisi cairan, pelarut dan juga hasil ekstraksi yang akan kita pisahkan, sehingga kita akan taruh di sini kemudian diuapkan. Selanjutnya ada termometer. Termometer sendiri ini berfungsi sebagai pengukur suhu, di mana kita akan mengukur atau melakukan setting suhu sesuai dengan suhu dari pelarut. Dan alat yang terakhir di kotak ini adalah adaptor. Adaptor ini fungsinya sebagai penghubung dari kondensor menuju Erlenmeyer sehingga seluruh uapnya dapat tersimpan pada Erlenmeyer. Selanjutnya di sini ada kondensor. Kondensor di sini adalah fungsinya untuk mengubah uap yang dihasilkan menjadi cairan atau air. Nah, di sini nanti kita akan lakukan pengaliran air dari atas ke bawah untuk menghasilkan perbedaan suhu sehingga ada pendinginan yang menyebabkan suhunya turun. Ketika suhunya turun, maka uap yang dihasilkan akan berubah menjadi cair. Kemudian di sini juga ada kaca arloji. Fungsi kaca arloji adalah untuk menimbang seberapa banyak sampel yang akan kita gunakan dalam praktikum nanti. Kemudian di sini ada labu alas bulat. Labu alas bulat ini digunakan pada saat ekstraksi. Ketika ekstraksi, labu alas bulat akan diisi dengan pelarut yang akan diuapkan, sehingga kita akan mendapatkan pelarut murni yang kemudian akan masuk ke bagian dari soklet atau alat dari ekstraksi tersebut dan melarutkan ekstrak yang akan kita ambil. Kemudian ada kondensor atau pendingin balik juga. Pendingin balik di sini berfungsi sebagai pengubah uap dari pelarut menjadi cairan sehingga dapat menetesi atau masuk ke tiap-tiap permukaan dari sampel sehingga zat yang akan kita ambil atau ekstraknya dapat diambil dengan baik seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ada alat untuk ekstraksi, yaitu soklet.
pada bagian soklet ini ada beberapa pipa, yaitu pipa F dan juga sifon. Kemudian untuk pipa F ini berfungsi untuk menguapkan pelarut yang tadi akan diuapkan dari lampu alas bulat menuju kondensor di sini. Kemudian nanti ketika di kondensor akan menjadi cairan dan akan menetes ke sampel yang akan kita taruh di bagian sini. Nah, setelah itu ada sifon. Sifon adalah fungsi sebagai tempat terjadinya reflux, di mana ketika sudah terjadi reflux itu dia akan turun dan kemudian akan menguap kembali seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh hasil dari bahan ekstraksi minyak cengkeh yang didapatkan dari praktikum sebelumnya. Yang penjelasan dari kami. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ekstraksi dan distilasi, tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Bye.